Halo, selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Online Church Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah melalui streaming ini. Pada bulan Maret ini, kita masih membahas tema Hidup dengan Antusias. Melaluinya, kita belajar bagaimana kita dapat senantiasa hidup dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga mengalami kehidupan yang benar-benar hidup. Melampaui pandangan manusia adalah topik yang akan kita dengar dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Melaluinya, kita akan belajar bagaimana Roh Kudus memampukan kita untuk hidup melampaui pandangan manusia yang terbatas. Mari, segera saja kita ikuti bersama ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan yang disiarkan secara streaming dari Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Selamat beribadah. Gunung batu dan keselamatanku, katakan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu bagi setiap kami berlimpah-limpah pagi ini Yesus. Tuhan, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah berubah. Hatiku
Pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, segala pujian hanya bagimu, segenap nafas muliakanmu, amin, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari agungkan Dia, katakan segala pujian. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, amin. Benar Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau. Kau layak menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk Engkau Allah kekuatan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, hari-hari ini bangsa dan masyarakat kita, bahkan seluruh penduduk dunia sedang melewati masa yang sangat tidak mudah. Sehubungan dengan menjalarnya virus COVID-19 yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai sisi kehidupan. Sekolah diliburkan, kehidupan ekonomi melambat, dan termasuk perhimpunan-perhimpunan dengan jumlah yang besar dalam satu ibadah seperti yang biasanya kita lakukan, demi keamanan dari semua orang harus kita ubah pola dan caranya. Dalam hemat saya, yang paling penting bukan sekadar caranya, tetapi hati di dalam melakukan ibadah. Walaupun cara yang dilakukan mungkin katakan saja tepat,
Tetapi kalau hati yang beribadah tidak seperti yang Tuhan inginkan, yaitu hati yang sungguh-sungguh berharap dan beriman kepada Dia, maka ibadah yang sebaik dan setertata apapun juga tidak akan mendatangkan berkat dan tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya lebih dari sekadar cara, yang sangat penting dan terutama adalah sikap hati kita. Karena sikap hati itulah yang akan mengundang kehadiran Tuhan. Dan oleh karena itu, kalau sementara saudara mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun saudara sedang berada, mungkin di rumah, mungkin di tempat di mana saudara sedang berada saat ini, dimanapun saudara berada, kalau saudara datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang haus kepada Dia, dengan sikap yang menghargai dan menghormati Tuhan, dengan sikap yang penuh iman dan percaya kepada Dia, maka Roh Allah hadir bersama dengan saudara. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kehidupan. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kebebasan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Memerdekakan kita dari semua belenggu ketakutan dan memungkinkan kita untuk memandang hari depan. Karena sungguh rancangan Allah sempurna adanya. Karena sungguh rencana Allah tidak pernah gagal. Apapun kesukaran dan kesulitan yang sedang dihadapi, kalau kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepadanya, Dia yang akan menuntun kita melalui kegelapan. Kita akan melihat terangnya bercahaya di tengah-tengah kita. Sehingga justru melalui masa-masa yang tidak mudah ini, kita akan melihat kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebentar saya ingin mengajak kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Supaya di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, kita dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Kita mau berdoa untuk pemerintah kita. Kita mau berdoa untuk keamanan negeri kita. Kita mau berdoa untuk keadaan ekonomi masyarakat kita. Kita mau berdoa untuk dunia yang sedang di dalam masa yang tidak mudah. Kita mohon anugerah, kemurahan, kasih dan kuasa Tuhan untuk mengubah semua ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau penguasa langit dan bumi, Allah pencipta dari segala yang ada. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dengan kasih-Mu Engkau telah rela datang ke dunia bersama dengan manusia, menderita sampai mati di kayu salib. Kuasa-Mu dibuktikan melalui kebangkitan-Mu. Maut Engkau kalahkan dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Dan kepada Engkau ya Tuhan yang hidup kami berseru. Menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang besar ini. Menyerahkan gereja-gereja-Mu di negeri kami. Berdoa Tuhan supaya di balik masalah yang sedang menimpa seluruh penduduk dunia ini, umat-Mu dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana mereka berada. Tuhan Yesus, dimanapun umat-Mu saat ini berada dan sedang mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan Engkau hadir bersama dengan mereka. Jamah mereka, lindungi mereka. Saya berdoa biar kuasa-Mu menaungi anak-anak-Mu. Kuasa darah-Mu menjagai mereka. Berdoa untuk para tenaga medis yang melayani semua orang yang sedang menderita di berbagai tempat, khususnya di Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka juga, berkati mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk keamanan negeri kami, berdoa untuk keadaan ekonomi negeri kami. Tuhan Yesus tolong Indonesia. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami memohon. Kami berdoa saat ini biar pemberitaan firman Tuhan yang diikuti secara online di seluruh tempat di mana umat-Mu sedang mengikuti akan menjadi berkat, kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berharap, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan semua kita berkata, amin, amin. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5.
Saya akan membacakannya bagi semua saudara-saudari. Dikatakan demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, artinya bukan sendiri, bukan merahasiakannya, namun dengan berbicara dan memberitahu kepada istrinya, ia, Ananias, menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudari, di dunia ini ada 4 macam manusia. Yang pertama, orang yang tahu apa-apa dan berbuat apa-apa. Orang yang tahu apa-apa dan berbuat apa-apa sesuai yang dia tahu itu. Tentu ini yang terbaik. Yang kedua, orang yang tidak tahu apa-apa dan karena itu tidak berbuat apa-apa. Ini tentu dapat dimaklumi karena memang dia tidak tahu apa-apa sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, orang yang tahu apa-apa namun tidak berbuat apa-apa. Ini tentu sangat menyedihkan. Yang keempat, orang yang tidak tahu apa-apa namun berbuat apa-apa. Ini sangat berbahaya. Yang pertama, orang yang tahu apa-apa dan berbuat apa-apa sesuai yang dia tahu. Contoh, orang yang tahu bahwa salah satu cara untuk menanggulangi virus COVID-19 yang sedang merebak di mana-mana hari-hari ini adalah dengan menjaga kebersihan tangan. Oleh karena itu, karena dia yang tahu, yang bersangkutan tahu, maka ia selalu menyuci tangannya dengan air dan sabun. Sesudah dia pegang sesuatu, dia cuci tangan dengan air dan sabun, baru kemudian dia pegang wajah. Dan akibatnya yang bersangkutan tetap sehat di tengah masa yang tidak mudah. Tentu sikap ini adalah yang terbaik. Yang pertama tadi, tahu apa-apa dan berbuat apa-apa. Tentu ini adalah yang terbaik. Yang kedua, orang yang tidak tahu apa-apa dan karena itu ia tidak berbuat apa-apa. Contoh, orang yang tidak tahu bagaimana memperbaiki komputer. Sehingga ketika komputer yang ia gunakan mengalami kerusakan, ia tidak berbuat apa-apa. Karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tentu ini adalah hal yang wajar atau dapat kita maklumi karena memang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketiga, orang yang tahu apa-apa namun tidak berbuat apa-apa. Jelas hal ini sangat menyedihkan. Orang ini tahu bahwa berolahraga adalah penting untuk kesehatan. Namun dia tidak berbuat apa-apa seperti yang dia tahu, dia tidak berolahraga. Sehingga akibatnya kalau yang bersangkutan mengalami gangguan dalam kesehatan,
hal itu adalah sangat patut disayangkan. Mengapa? Karena seharusnya dia tidak perlu mengalami hal itu. Sebab kalau saja orang tadi melakukan sesuai yang dia tahu, yaitu berolahraga, kemungkinan ia tidak usah mengalami apa yang ia alami dalam banyak itu, dalam banyak hal. Kehidupan begitu, tahu tetapi tidak melakukan yang dia tahu. Tahu menjaga kesehatan tetapi tidak menjaga kesehatan. Tahu bagaimana mengelola uang tetapi sengaja dia memboroskan uang, dan banyak hal terjadi. Hal ini tentu sangat menyedihkan. Namun ada yang keempat yang tadi saya katakan. Yang keempat tadi, orang yang tidak tahu apa-apa dan berbuat apa-apa. Ini sangat berbahaya. Dia tidak tahu tetapi berbuat, padahal tidak tahu. Sama dengan orang yang tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mencegah penularan virus COVID-19. Dia tidak tahu caranya. Namun yang bersangkutan dengan sok tahu memberi nasihat kepada orang lain dengan berkata, COVID-19, itu sih gampang, tidak usah takut. Kita cukup banyak minum air kelapa saja. Pasti semua virus akan larut di bawah oleh air kelapa. Ini orang yang tidak tahu namun sok tahu. Nah, ini yang bahaya. Apa yang ia lakukan sangat berbahaya. Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang mempercayai apa yang dia katakan. Tidak tahu tetapi sok tahu. Tidak tahu tetapi berbuat seperti dia tahu. Sangat berbahaya. Saudara-saudari, hanya saja masalahnya di sini bukan sekadar apakah masalah tahu atau tidak tahu. Orang yang tahu pun pengetahuan yang ada pada manusia bersifat terbatas. Ingat, kalaupun manusia tahu, pengetahuan yang ada pada dirinya bersifat terbatas. Sehingga apa yang ia tahu belum tentu benar. Sebagai contoh, tidak jarang orang berkata kepada saya, aduh Pak, saya sungguh tidak mengerti dengan pasangan hidup saya ini. Dia seperti orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Saya bertanya, loh sebelum menikah sudah berapa lama saling mengenal? Yang bersangkutan menjawab, sudah cukup lama sih Pak. Sekitar 4-5 tahun saya mengenal baru menikah. Tetapi sekarang saya baru sadar, apa yang saya ketahui tentang dia dahulu ternyata keliru. Dulu saya pikir dia orang yang sabar seperti Bapak. Ternyata dia orangnya tidak sabaran. Dahulu saya pikir bahwa saya sudah tahu tentang siapa dia. Ternyata pengetahuan saya salah. Saudara-saudari, memang itulah realitas dari pengetahuan manusia. Sebagaimana yang kita lihat dari catatan tentang Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-5 yang sudah kita baca tadi. Di situ kita dapat melihat tentang realitas dari pengetahuan manusia. Bagaimanakah realitas dari pengetahuan manusia? Yang pertama, inilah realitas tentang pengetahuan manusia. Lebih mengacu kepada penilaian lahiriah. Saya ulang, pengetahuan manusia lebih mengacu kepada apa yang nampak secara lahiriah. Hal ini adalah keterbatasan manusia. Kenapa? Karena memang dia dibatasi oleh tubuh jasmania mereka, sehingga karena dia dibatasi dari tubuh jasmania, dia melihat, dia menilai, dia menangkap pengetahuan berdasarkan penilaian jasmania semata-mata. Sehingga manusia memperoleh pengetahuan dari apa yang mereka tangkap dengan indera jasmania mereka. Entah itu mata, telinga, hidung,
lidah, dan kulit kita. Kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mencium aroma dengan hidung kita, mengecap rasa dengan lidah, dan juga meraba dan merasa apakah halus, kasar, dingin, dan sebagainya dengan permukaan kulit kita. Nah, penilaian secara lahiriah itulah yang ada pada diri Ananias dan Safira. Dari situ mereka berpikir, karena mereka melihat para pengikut Kristus yang lain yang ada di kota Yerusalem pada waktu itu menjual harta milik mereka. Mereka lihat itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Mereka pun ingin melakukan hal yang sama. Untuk itu mereka menjual sebidang tanah yang mereka miliki, kata Kisah Para Rasul pasal 5 tadi. Dan sudah tanah itu dijual, uang hasil penjualannya mereka serahkan kepada rasul, kepada para rasul di Yerusalem. Dengan cara yang luar biasa mereka datang dan meletakkan hasil penjualan tanah mereka di depan kaki para rasul. Suatu hal yang sangat terpuji tentunya. Coba bayangkan kalau saudara lihat dalam satu ibadah, seorang datang membawa uang yang jumlah besar karena hasil penjualan tanah, kemudian ditaruh di depan mimbar. Wow, luar biasa. Semua orang tentu akan terkagum-kagum. Apalagi apa yang mereka lakukan ini, apa yang dilakukan oleh Ananias Safira merupakan inisiatif mereka sendiri. Bukan karena mereka diminta oleh para rasul, hei Ananias jual tanahmu, bawa ke sini uangnya. Tidak. Bukan karena dipaksa oleh siapapun, tetapi atas dasar inisiatif sendiri. Luar biasa bukan? Namun di sini ada masalah, yaitu mereka berkata bahwa apa yang mereka berikan itu adalah hasil dari seluruh hasil penjualan tanah mereka. Itu yang mereka katakan. Mereka berkata bahwa ini adalah hasil dari penjualan tanah mereka secara total. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Padahal sebagian mereka tahan dan sebagian saja yang mereka berikan. Mereka pikir orang tidak tahu itu. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4 tadi ditulis, Rasul Petrus berkata demikian kepada Ananias dalam hal ini yang membawa uang itu dan menyerahkannya kepada para rasul. Dikatakan Kisah 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Memang di sini tidak disebut alasan mengapa Ananias dan Safira melakukan hal tersebut. Mungkin di satu sisi ia ingin dipuji orang karena melihat bahwa mereka sudah berkorban. Namun di sisi yang lain sebenarnya hati mereka tidak sangat rela untuk memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Satu sisi ingin dipuji, tetapi di satu sisi tidak rela. Tetapi apapun alasannya saudara-saudari, mereka pikir bahwa orang tidak akan mengetahui apa yang mereka perbuat. Karena mereka tahu, sebagaimana kita juga tahu, bahwa pada umumnya manusia memperoleh pengetahuan dari apa yang nampak secara lahiriah. Secara lahiriah pasangan suami istri ini memang nampak sudah sangat berkorban. Ya, kalau dilihat sepintas mereka memang sudah nampak berkorban. Bahkan kalaupun mereka berkata ini semuanya sudah saya berikan juga tidak ada yang tahu. Padahal sesungguhnya tidak demikian.
Karena memang manusia menilai dari apa yang nampak secara lahiriah. Itu sebabnya yang kedua. Pengetahuan manusia tidak selalu bersifat benar. Ada yang benar, tetapi ada juga yang tidak. Oleh karena itu, di dalam Amsal pasal 31 ayat 30 ditulis seperti demikian. Amsal pasal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, pengamatan manusia sangat terbatas sehingga tidak selalu benar. Dari luar bisa saja seseorang nampak tampan atau cantik sehingga kita pikir dia orang yang baik-baik. Padahal hatinya tidak demikian. Berbeda antara apa yang nampak di luar dengan apa yang di dalam. Itu sebabnya ingat kata pepatah dalam bahasa Inggris. Don't judge a book from its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Sebab bisa saja satu buku dari sampulnya nampak indah, nampak bermutu, nampak berkualitas. Padahal bisa jadi isinya sama sekali tidak bermutu. Malahan bisa saja isinya keliru, melenceng. Jadi jangan menilai buku dari sampulnya, jangan menilai manusia dari tampak lahiriahnya. Padahal kemampuan pengamatan indera manusia sangat terbatas. Sedangkan berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, manusia membuat kesimpulan dan tindakan. Kalau pengamatannya saja keliru karena terbatas, pengetahuan yang ia peroleh juga keliru. Alhasil, tindakan yang ia buat juga akan keliru. Pengamatannya keliru, pengetahuannya keliru, ujungnya tindakan yang dia buat juga keliru. Sama seperti tadi, karena melihat cantik, dia pikir baik, dia bertindak menikah, ujungnya menjadi persoalan. Ini sering terkali terjadi dalam kehidupan. Karena dia pikir tampan, dia pikir mobilnya mentereng, dia pikir ini keluarga yang dapat diharapkan. Dia menikah, ujungnya mobilnya mobil hutangan. Akibatnya dia bersumber dengan persoalan. Seringkali terjadi demikian. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 ditulis seperti demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang nampaknya lurus. Sehingga kita pikir itu yang benar. Tetapi tidak tahunya di ujung depan terbentang jurang yang sangat dalam. Sehingga karena orang tidak berhati-hati, karena dia pikir jalan itu lurus, maka dia melangkah saja. Dan akhirnya terjerumuslah yang bersangkutan ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Jadi saudara-saudari, singkat kata, kalau manusia hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri, kehidupannya bukan saja akan terbatas, tetapi juga akan berakhir secara fatal. Ya, kalau kita berbisnis, kita berusaha, kita melakukan ini itu hanya semata-mata mengandalkan pengetahuan yang terbatas, hasil yang kita capai juga terbatas. Dan bukan hanya terbatas, bukannya tidak mungkin akan berakhir dengan kehancuran, keadaan yang fatal. Disinilah pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di sini pentingnya hidup bergantung pada Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena pengetahuan Roh Kudus sangat berbeda jauh dengan pengetahuan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian pengetahuan Allah, yaitu Roh Kudus, dibandingkan pengetahuan yang ada pada kita. Berdasarkan kisah Ananias dan Safira tadi, kita dapat melihat realitas tentang pengetahuan Roh Kudus ini. Yaitu seperti yang diucapkan dan nampak di dalam kehidupan Rasul Petrus.
ucapan Rasul Petrus kepada Ananias dan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Di situ kita dapat melihat bagaimana kapasitas pengetahuan dan realitas pengetahuan dari Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu bersifat maha tahu. Apa yang tidak kita ketahui, Roh Kudus dapat mengetahuinya. Secara manusiawi jelas, Petrus tidak akan mengetahui apakah uang yang diserahkan oleh Ananias di bawah kakinya adalah seluruh hasil penjualan tanah dari Ananias atau tidak. Tentu Paulus tidak tahu atau Petrus tidak tahu. Tidak tahu. Namun kalaupun Petrus tidak tahu, Roh Kudus tahu. Kalaupun kita tidak tahu, ingat, Roh Kudus tahu. Oleh karena itu di dalam ayat 3 tadi dicatat Petrus berkata kepada Ananias, engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Karena Allah Maha Tahu itu sebabnya Roh Kudus bersifat Maha Tahu. Saya ulang, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dan karena Allah adalah pribadi yang Maha Tahu, karenanya Roh Kudus bersifat Maha Tahu. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ditulis seperti demikian. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh Roh, maksudnya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa yang tersembunyi bagi mata kita? Yaitu apa yang ada di dalam diri Allah, apa yang ada dalam hati Allah, apa yang ada dalam pikiran Allah. Roh Kudus mengetahuinya. Kalau hal yang sangat tersembunyi seperti yang ada dalam hati dan pikiran Allah saja, Roh Kudus tahu. Apalagi apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, Dia tahu. Saudara-saudara ingat, tidak ada apapun yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Roh Kudus. Karena Dia adalah Maha Tahu, pengetahuannya tidak terbatas. Namun ada yang lebih indah lagi dari semua, atau ada yang lebih penting lagi bagi kita untuk mengetahuinya. Yang kedua, Roh Kudus bersedia memberitahu diri kita. Dia tahu dan bersedia memberi tahu. Ingat, Dia tahu dan bersedia memberi tahu. Nah, tolong pahami ini. Bukan berarti kalau begitu Roh Kudus bocor mulut. Seperti banyak orang yang tidak bisa menahan rahasia, bocor mulut. Begitu tahu sedikit saja dari apa yang dia terima melalui WA, langsung dia forward ke sana sini. Bocor mulut. Kenapa dia forward ke sana sini? Supaya dipandang orang lain bahwa ia banyak tahu ini itu, padahal hanya terima dari orang kemudian dia forward. Dan dia tidak periksa kebenarannya, sehingga itu sebabnya mengapa hoax menjalar kemana-mana. Kenapa berita bohong dengan mudah tersebar kemana-mana? Karena ada orang yang beginian ini. Cari penghargaan diri, kurang harga diri. Suka forward sana sini tanpa memeriksa ini benar atau enggak benar. Bukankah itu yang kita alami dalam hidup ini? Dari 10 berita WA yang masuk ke handphone kita, mungkin yang perlu itu cuma 1 atau 2. Yang lain sampah, hoax, yang kita terima dari orang yang lain, terima lagi dari ini itu. Nah, saudara-saudara, saya mau beritahu, Roh Kudus bukan roh yang suka ngegosip seperti mereka-mereka ini. Saya mau beritahu, Roh Kudus bukan roh yang suka ngegosip. Bukan. Namun kalau ia tahu bahwa kita memerlukan tuntunannya, maka Roh Kudus dengan senang hati menuntun kita. Kalau dia tahu bahwa kita perlu dituntun, dia beritahu kita untuk menuntun kita.
Itu sebabnya Rasul Petrus walaupun secara kasat mata tidak mengetahui kebenaran dari persembahan yang diberikan oleh Ananias. Namun ia mengetahui bahwa Ananias dan juga istrinya Safira telah berbohong. Kenapa Petrus tahu? Karena Roh Kudus memberitahu yang bersangkutan. Itulah yang disebut dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Perhatikan. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini bukan pengetahuan yang kita peroleh karena membaca buku atau mendengar dari apa yang orang lain katakan. Bukan begitu. Bukan pengetahuan yang bersifat alamiah alias kodrati. Namun ini merupakan karunia yang bersifat antikodrati, supranatural. Yang Allah berikan kepada kita, para pengikut Kristus, sehingga kita dapat mengetahui apa yang ada dalam kehidupan seseorang. Apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang terjadi di sekitar kita. Walaupun secara kasat mata kita tidak tahu, tapi kita jadi tahu karena Roh Kudus memberitahukannya kepada kita. Roh Kudus bersedia menolong kita untuk memahami lebih dari sekadar persepsi, kemampuan manusia untuk menangkap dengan indera tentang keadaan sekitar kita. Kalau secara manusiawi orang jadi takut, khawatir, kebingungan, putus asa, semua serba goncang. Tetapi kalau kita dapat melihat dengan kacamata roh, kita dapat melihat ada pengharapan di balik semua itu. Sehingga dengan demikian kita dapat membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan bukan karena panik. Saya mau beritahu, jangan membuat tindakan-tindakan karena panik. Sebagaimana kita juga jangan membuat tindakan karena ceroboh, jangan. Panik juga jangan. Tetapi Roh Kudus mau menolong kita dan menuntun kita untuk membuat keputusan dan tindakan-tindakan yang melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Sehingga di balik semua itu kita dapat mengalami keberhasilan melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara-saudari, dengan kata lain, kalau kita ingin kehidupan kita ini merupakan kehidupan yang maksimal, bukan kehidupan yang dibatasi oleh pengetahuan kita yang terbatas, dibatasi oleh kemampuan kita yang terbatas, dibatasi oleh pengetahuan kita yang seringkali keliru. Kita ingin kehidupan kita yang satu kali ini di dunia merupakan kehidupan yang maksimal, bukan kehidupan yang kita sesali karena keputusan-keputusan yang kita buat. Entah itu keputusan dalam rumah tangga, keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam usaha adalah keputusan yang keliru. Tapi keputusan yang kita syukuri karena tuntunan Roh Kudus. Maka di dalam banyak hal dalam hidup ini, kita memerlukan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya ulang, dalam banyak hal atau bahkan dalam segala sisi hidup ini. Pekerjaan, rumah tangga, masa depan dan banyak sisi dalam hidup ini. Kita memerlukan tuntunan dari Roh Kudus. Dan Ia selalu bersedia untuk menuntun kita. Bukan hanya kita perlu, Dia bersedia memenuhi apa yang kita perlu. Saya ulang, bukan hanya kita perlu, Roh Kudus bersedia memenuhi apa yang kita perlu dalam hidup ini. Dalam hal ini Ia bersedia menuntun hidup kita. Jadi, kalau Dia bersedia untuk menuntun kita, apakah yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Ini yang harus kita lakukan, yaitu menumbuhkan kepekaan kita terhadap tuntunan Roh Kudus. Seringkali orang merasa Roh Allah tidak menuntun dia. Bukan karena Roh Allah tidak mau menuntun atau tidak mampu menuntun.
Dia selalu mampu menuntun karena dia maha tahu. Dia mau menuntun kita karena dia maha kasih. Saya ulang, dia mampu menuntun kita karena dia maha tahu. Dan dia mau menuntun kita karena dia maha kasih. Tetapi seringkali orang tidak merasa di dalam tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bersikap peka terhadap tuntunan itu. Nah, untuk itu ada 2 langkah praktis. Untuk menumbuhkan kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus, ada 2 langkah praktis yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan kepekaan tadi. Yang pertama, hiduplah di dalam keakraban dengan Roh Kudus. Hidup di dalam keakraban dengan Roh Kudus. Semakin kita akrab dengan seseorang, semakin mudah bagi kita untuk mendengar dan membedakan suara orang itu. Seringkali orang berkata begini pada saya, khususnya kalau itu pemuda atau pemudi, Pak, gimana sih supaya saya tahu jodoh saya itu siapa? Rahasianya sederhana, akrab dengan Roh Kudus. Kalau kita akrab dengan Roh Kudus, kita akan jadi tahu siapa yang Tuhan inginkan menjadi masa depan rumah tangga kita. Kalau kita terlalu banyak akrab dengan ini itu ya boleh saja. Tetapi kalau kita terlalu akrab dengan manusia tapi tidak akrab dengan Roh Kudus, akibatnya tuntunan kita adalah tuntunan mata. Saya tidak berkata kalau begitu jangan kenal siapa-siapa, sembunyi dalam ruangan. Bukan itu saya maksud, jangan keliru-keliru begitu. Kita boleh kenal dengan siapa saja, tetapi lebih dikenal dengan siapa saja, akrab dengan Roh Kudus. Akrab dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita akrab dengan dia, mudah bagi kita untuk mendengar suaranya. Sama seperti kalau Anda akrab dengan seseorang. Di tengah keramaian, seperti saudara sedang ke toko yang ramai. Tanpa melihat yang bersangkutan pun, Anda bisa tahu bahwa orang itu ada di sana. Kenapa? Karena saudara dengar suaranya. Loh kok bisa dengar suaranya? Dan membedakan dengan yang suara yang lain. Karena saudara akrab dengan dia. Karena saudara akrab dengan orang itu, saudara jadi tahu. Itu dia ada di sana. Bisa tahu. Itulah yang ditulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Yesaya pasal 50 ayat 4 ditulis demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Sesuai dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan kalimat berikutnya. Setiap pagi, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap pagi artinya setiap hari. Setiap pagi itu artinya setiap hari. Dalam hal ini yaitu pagi hari. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini ditulis bahwa setiap pagi Allah mempertajam pendengaran kita. Sehingga kita dapat mendengar seperti seorang murid. Kata setiap pagi di sini merujuk kepada apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan setiap hari, dalam hal ini yaitu setiap pagi, yaitu datang kepada Tuhan dan mengawali hari itu dengan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan caranya bagaimana, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Dengan cara demikian Anda membangun keakraban dengan Tuhan. Saudara-saudari, di masa di mana orang dibatasi untuk jangan pergi ke sana sini. Bahkan sebagian orang harus bekerja di rumah. Kesempatan yang sangat baik bagi saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui membaca firman-Nya dan merenungkan firman-Nya dan berdoa. Di sini pentingnya melakukan ibadah harian. Jadi jauh-jauh hari sebelum terjadi wabah seperti sekarang, kita bersyukur ada buku ibadah harian. Saudara yang belum beli, keliru, sudah nggak bisa lagi, saudara nggak bisa datang ke gereja lagi untuk belinya.
ikuti melalui app, melalui aplikasi, ikut ibadah harian. Dengan cara itu saudara memperakrab diri saudara dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mempertajam pendengaran Anda terhadap tuntunannya. Sehingga waktu Roh Kudus tuntun Anda jadi tahu. Waktu Roh Kudus bicara Anda bisa dengar. Sama seperti suami istri kalau akrab. Suami yang lirik pun istri langsung tahu apa arti lirikannya. Teh. Oh, kalau sana lirikannya artinya kopi. Bisa ngerti gitu loh. Karena apa? Akrab. Karena akrab. Kalau nggak akrab, udah ngomong bagaimanapun, sampai berbusa-busa juga nggak bisa ngerti apa yang dimaksud. Karena nggak akrab. Sehingga bahasanya bukan lagi bahasa lisan, tapi bahasa batin. Nah begitu kalau kita akrab dengan Roh Kudus, kita jadi peka terhadap tuntunannya. Saudara-saudara, kalau saudara mau dengar suara Tuhan, akrablah dengan dia. Kalau saudara mau dengar tuntunan Roh Kudus, akrablah dengan dia. Bagaimana akrab? Ya sering ketemu. Bagaimana kita bisa akrab kalau nggak pernah ketemu? Ya kan? Bagaimana saudara bisa akrab dengan seseorang kalau nggak pernah ketemu? Bagaimana seorang suami akan akrab dengan istrinya? Bagaimana orang tua akan akrab dengan anaknya kalau nggak pernah ketemu? Jadi ini kesempatan yang sangat baik di tengah-tengah masa di mana banyak orang harus dalam keluarga. Perkuat hubungan keluarga, sering ketemu. Jangan seperti yang kita baca di surat kabar. Justru karena lockdown di China, angka perceraian malah naik loh. Ini kan keliru nih. Lockdown tinggal dalam keluarga, dalam rumah malah perceraian tinggi. Malah ribut terus. Jadi kalau masa Corona. Dalam masa Corona, COVID-19, jangan malah banyak ribut dengan keluarga. Karena tinggal dalam rumah. Oke, mari kita perbaiki hubungan relasi suami istri. Perbaiki relasi hubungan orang tua dan anak. Terlebih lagi, perbaiki relasi kita dan keakraban kita dengan Tuhan. Supaya dengan demikian kita jadi semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, hidup dengan berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Semakin kita berserah, semakin kita akan jadi peka terhadap tuntunannya. Sebab kalaupun Roh Kudus menuntun kita, namun kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, akibatnya Roh Kudus bicara kita tidak dapat dengar apa yang dia katakan. Ya, Roh Kudus bicara tapi kita sibuk dengan pikiran kita. Roh Kudus sampai ngomong gimana pun kita nggak bisa nangkap apa yang dia ngomong. Sama seperti kalau sementara saya berbicara, Anda sibuk membaca WA. Tentu apa yang saya katakan akan lewat dari pendengaran saudara. Persoalannya kita ini manusia modern yang memang suka hidup multitasking. Multitasking seperti komputer tuh. Layarnya berlapis-lapis karena yang ngerjain ini kemudian ngerjain itu, multitasking. Sambil makan, nonton televisi misalkan. Multitasking kan zaman sekarang kan jarang orang makan hanya makan gitu. Makan sambil nonton televisi. Akibatnya apa yang kita makan kita nggak tahu. Karena asal makan saja. Apa yang kita makan saja nggak tahu apalagi menikmatinya. Karena pikiran kita bercabang-cabang, asal makan saja. Begitu juga kalau sementara mendengar khotbah, orang sibuk membaca WA. Tuntunan Roh Kudus akan terlewat dari dirinya. Mungkin sementara saya ngomong ini, ada yang ikuti dari gadget istrinya, tapi sementara gadget dia membaca WA. Nah kalau itu terjadi, ini Roh Kudus bicara pada saudara ini. Akibatnya saudara tidak bisa dengar apa yang Roh Kudus katakan. Saudara-saudara hidup berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Saya ulang, hidup berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Dan dia akan menuntun diri Anda. Berserah kepada Roh Kudus, dia akan tuntun. Itulah yang ditulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Perhatikan. Percayalah kepada Tuhan. Saya ulang. Percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu.
Ya, percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Segenap hati, bukan dengan separuh hati. Segenap hati, bukan dengan sebagian hati. Segenap hati, bukan dengan 3/4 hati. Segenap hati. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Artinya dalam segala situasi. Di dalam segala situasi, entah situasi mudah atau situasi tidak mudah. Entah di masa hujan, entah di masa kemarau. Entah di masa yang sulit ataupun masa yang sepertinya jalan lancar. Di dalam segala keadaan kita perlu hidup bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudari, Alkitab berkata, saya baca dan saudara aminkan apa yang diucapkan oleh firman Tuhan dalam Amsal pasal 36 ini. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya baca ulang. Ia akan meluruskan jalanmu. Kalaupun sepertinya situasi serba sangat sulit, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya ulang. Kalaupun keadaan sepertinya sedang dalam keadaan goncang dan semuanya serba tidak menentu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau semua orang dalam keadaan bingung, panik, dengar baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau usaha sepertinya sedang lesu, ekonomi sedang dalam keadaan kacau balau, dengar baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Percayalah dengan segenap hatimu. Akuilah dia di dalam segala jalanmu. Maka Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Kita terbatas dalam kemampuan. Kita manusia yang terbatas. Namun kita bersyukur. Tuhan tidak terbatas. Kasih dan kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak berkesudahan. Kalau kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan manusia terbatas, kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tetap berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya, kalaupun situasi seperti yang sedang saudara hadapi, percaya. Percaya kepada dia dengan segenap hatimu. Dengan bersandar kepada tuntunan Roh Kudus. Minta tuntunannya dalam hidup ini, semakin akrab dengan dia, semakin menyerah kepada dia. Maka dia akan menuntun kita untuk hidup melampaui segala keadaan. Hidup melampaui segala keadaan. Memang saat ini kita sedang melewati masa yang sukar. Namun ingat, kalau hidup kita bergantung kepada Dia, Tuhan, Roh Kudus, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata Mazmur pasal 1. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, hidup pohon itu tergantung pada air sungai yang mengalir dekat di mana dia berada. Kalau pohon itu tanam di tepi aliran air, ingat apa yang dikatakan Mazmur 1. Daunnya tidak akan pernah layu. Artinya apapun yang terjadi, saudara tidak akan panik dan putus asa. Tidak. Karena hidup saudara tidak tergantung pada keadaan. Karena hidup kita tidak tergantung pada keadaan, hidup kita tergantung pada Tuhan. Daunnya tidak akan layu. Dan buahnya atau akan berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya. Orang katakan musim apa? Paceklik. Kalau kita mendekat pada Tuhan, Dia akan menjadikan musim paceklik menjadi musim panen. Pegang firman Tuhan itu. Dan ingat apa yang kalimat berikutnya. Apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Saya mau ulang.
Kalau hidup kita bergantung pada Tuhan, apa saja yang kita buat akan Tuhan jadikan berhasil. Keberhasilan kita bukan karena keadaan, keberhasilan kita karena Tuhan. Saya mau beritahu lagi, keberhasilan kita bukan karena keadaan, keberhasilan kita karena Tuhan. Dan Dia adalah sungai yang tidak pernah jadi kering. Dia adalah sungai yang selalu mengalir dalam kasih dan kuasa-Nya. Dan itu yang menjadikan hidup kita akan antusias. Antusias, ingat antusias, entusias, and theos. And dalam theos Tuhan. Di dalam ada Tuhan. Tuhan diam dalam diri kita. Hidup yang didiami oleh Tuhan. Hidup yang didiami oleh theos. Theos bahasa Yunani. Tuhan artinya. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam segala situasi kalau kita hidup bergantung pada Roh Kudus, hidup dipenuhi dengan Dia. Dia menuntun hidup kita. Dan hidup kita akan benar-benar hidup. Fully alive. Benar hidup. Saudara-saudari, saya mau sampaikan ini. Kalau kita bergantung pada Tuhan, bersandar kepada Dia, minta tuntunannya, masa yang sesukar apapun, kita akan tetap hidup. Dan benar-benar hidup. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya berdoa Tuhan Yesus, semua orang yang telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Semua mereka yang sedang mengikuti ibadah dalam ibadah secara online ini. Saya berdoa Roh-Mu sering menjamah mereka. Segala keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Kami katakan reda dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus yang sanggup meredakan badai di tengah danau Galilea. Teduhkan badai dalam hidup ini. Teduhkan badai yang sedang menimpa dunia. Teduhkan badai yang sedang menimpa bangsa dan masyarakat kami. Tunjukkan kasih dan kuasa-Mu. Saya berdoa sertai dan tuntun kami. Lebih dari semua hal, ini yang kami perlu. Penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu bersama dengan Allah, kami akan melihat perkara-perkara besar. Doa saya, sertai tuntun umat-Mu. Lindungi mereka, buat perbedaan. Sehingga semua orang dapat melihat. Sungguh, orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ibadah hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tanggal 28 dan 29 Maret 2020, akan dialihkan menjadi online. Anda dapat mengikuti ibadah online melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net atau aplikasi Online Church Fajar Pengharapan atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Anda dapat memberikan persembahan maupun persepuluhan melalui rekening yang tertera di bawah ini sebagai ungkapan syukur dan kasih Anda kepada Tuhan. Jangan lewatkan ibadah online pada minggu yang akan datang melalui aplikasi Online Church kami. Aplikasi Online Church dapat Anda unduh di Play Store bagi Anda pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Anda juga dapat mengetahui lebih dalam mengenai kegiatan dan pelayanan gereja kami melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan yang dapat di-download di App Store atau Play Store melalui gadget Anda. Dan jangan lupa, Anda pun dapat mengakses Instagram kami di GKPB Fajar Pengharapan. Kami berharap Anda terus bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan sehingga Anda semakin dekat dengan Tuhan dan memiliki hidup yang bermakna. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan.